Ya, halo, selamat siang dan sore ya untuk mahasiswa saya ME 4D dan 4H. Mari kita lanjutkan kuliah kita mekatronika. Minggu ini minggu ke 12 ya. Jadi saya lanjutkan review tentang listrik. Minggu lalu kita sudah membahas tentang komponen dasar yang membentuk rangkaian elektronika ya, bahwa ternyata hanya ada 7 jenis komponen elektronika yang membangun rangkaian elektronika, dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih sekalipun, ya kan. Nah, sekarang kita lanjut. Ini juga review-review pengetahuan dasar yang sebaiknya Anda perlu tahu dan jangan bimbang ya, terus diingat, karena ini yang akan membawa kita untuk lebih mengerti tentang listrik dan elektronika begitu ya. Oke ya. Pertama, Anda harus ingat tentang ada besaran fundamental lah ya. Ini besaran fundamental pada katakanlah listrik ya. Besaran fundamental coba Anda review lagi ya. Jadi besaran fundamental itu adalah besaran yang nilainya itu didapat dari eksperimen ya, ditentukan dengan eksperimen. Artinya ya dari percobaan lah kita bisa tahu besarannya untuk fundamentalnya, besaran dasarnya gitu ya. Sama seperti kilogram, meter ya, dan second itu, detik, itu kan semua juga besaran yang ditetapkan kan. Ingat nggak kembali waktu pelajaran fisika? 1 meter adalah panjang, dulu pakai batang iridium, kemudian ada definisi terbaru begitu ya. Juga 1 detik ada definisi terbaru ya, menggunakan atom cesium segala macam. Nah, itu artinya besaran itu ya ditetapkan melalui percobaan begitu ya, ditetapkan dengan eksperimen. Nah, kalau di listrik besaran fundamental itu kita review lagi. Pertama itu namanya apa? Pertama itu charge kan, atau dalam bahasa Indonesia muatan. Ya, ini satuannya apa? Satuannya C ya, coulomb ya. Dalam kurung coulomb. Ya, ini Anda harusnya ingat ini ya. Nah, jadi sebagai pengantar, jadi muatan ini, charge ini, satuannya coulomb ya. Muatan ini sudah ada ini. Setiap materi, setiap atom, ini ngomongnya kita masalah, ini kita ngomongnya ke tingkat level atomik ya, atomik. Kalau kita review lagi pelajaran kimia ya tentang struktur atom segala macam, kita ingat ada charge di situ, ada muatan ya. Yang pasti ada 2 subatomik yang memiliki muatan. Satu namanya proton. Proton itu letaknya di inti atom dan muatannya positif, ya kan? Satu lagi namanya elektron. Dia letaknya itu di luar inti atom dan itu muatannya negatif. Nah, jadi muatan itu sudah ada di atomik, sudah ada di atom. Jadi artinya setiap materi itu sebenarnya ada muatannya ya. Ada muatannya. Dia muatan itu sudah ada di atom. Setiap atom memiliki muatan. Setiap atom yang memiliki proton dan elektron otomatis dia memiliki muatan. Ulangi, muatan positif itu ya si proton di inti. Muatan si negatif itu elektron di luar inti kan begitu. Nah, ini sedikit review lagi. Jadi tadi ya, electric charge ada positif negatif, carried by proton and electron. Jadi proton muatan positif, elektron muatan negatif. Kemudian Anda ingat ya. Jadi 1 coulomb tadi, ini kan tadi saya bilang di sini satunya coulomb. Jadi sekarang bertanya nih mahasiswa, mungkin Anda bertanya, Pak, seberapa besar 1 coulomb itu gitu. Jadi
Jadi 1 coulomb ya, 1 coulomb itu setara dengan muatan yang ada pada 6,25 juta triliun elektron. Nah, coba nih Anda bayangkan nih, mungkin bingung juga nih. Jadi 1 coulomb itu adalah muatan yang katakanlah ada pada 6,25 juta triliun. 6,25 juta triliun itu apa itu? 6,25 juta triliun itu sama dengan 6, oh sorry ya. Jadi 6,25 juta triliun itu sama dengan 6,25 kali 10. Nah, ini pangkat ini ya. Mana dia? Topi. 10 pangkat 18. Ya. Jadi 6,25 juta triliun ini sama dengan 6,25 kali 10 pangkat 18. Kenapa? 10 pangkat 12 kan triliun. 10 pangkat 6 itu juta. Jadi 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 12 sama dengan 10 pangkat 18. Nah, jadi bisa nggak kamu bayangkan nih? 1 coulomb itu adalah muatan yang ada pada 6,25 juta triliun. Kalau penduduk Indonesia itu 260 juta, masih juta kan? Ini juta triliun. Nah, jadi ingat ya, 1 coulomb itu muatan yang ada pada 6,25 juta triliun elektron. Oke, kemudian definisi lagi, yang satuan lagi yang Anda perlu ingat, itu namanya kuat arus ya. Namanya kuat arus. Masih ingat kan? Itu satuannya apa? Ampere ya. Kemudian 1 ampere sama dengan 1 coulomb per detik. Nah, coba ini Anda ingat lagi ya. Oke. Jadi ada namanya kuat arus ya. Kalau kita membahas listrik, biasa ada namanya kuat arus. Satuannya ampere. Definisinya 1 ampere adalah 1 coulomb per detik. Berarti apa arti kuat arus? Kuat arus itu menyatakan berapa banyak muatan yang mengalir setiap detik. Ya kan? Berapa banyak muatan? Ini kan coulomb ini muatan nih. Per detik. Berapa banyak muatan yang berpindah setiap detik, itu namanya kuat arus. Ya, atau ampere. Berapa banyak muatan ya, muatan ini yang mengalir setiap detik. Itu namanya kuat arus. Oke ya. Nah, berikutnya, kalau kita analogikan listrik itu seperti air ya. Ini saya buat ada dua buah tangki ini ya. Anggaplah tangki ini identik ya. Oke. Kemudian di sini ada seperti kerannya gitu. Ingat nggak? Ada nggak? Ada kerannya gitu ya. Ini ada kerannya. Terus kita anggap luas penampang kerannya pun identik ya antara tangki 1 dan tangki 2. Kemudian hanya saja berbeda di tinggi airnya. Tangki 1 tinggi airnya segini nih. Bisa nggak kamu bayangkan nih ya. Sedangkan tangki kedua tinggi airnya segini, lebih rendah. Coba ya, nih kita buat tangki 1 sama tangki 2 ya. Ini tangki 1, kemudian
Yang satu lagi ini tangki 2, ya. Ini tangki 2. Ya, oke. Jadi seperti ini. Ada 2 tangki. Anggaplah dimensinya sama ya antara tangki 1 sama tangki 2. Artinya ya panjang lebar tingginya sama gitu. Anggaplah ini tangki ini balok lah gitu ya. Panjang lebar tingginya sama. Hanya saja berbeda apa? Isinya. Tangki 1 itu diisi air dengan muka air setinggi ini gitu. Hampir penuh ya. Sedangkan tangki 2 hanya diisi air dengan tinggi muka air ya kira-kira segini lah. Bisa kamu bayangkan. Secara volume jelas nanti tangki 1 volume lebih banyak daripada tangki 2. Nah, sekarang itu dari volume. Yang kedua, tekanan coba. Tekanan di titik ini. Rumusnya kan rho GH ya. Rho GH, ada faktor H kan. H itu tinggi muka air. Berarti tekanan di tangki 1 akan lebih tinggi daripada tekanan di tangki 2 untuk titik ini ya, titik. Kalau kita mengukur tekanannya di titik dasar ini, berapa tekanan di sini? Berarti rho GH ya, berarti tekanan di tangki 1 lebih besar daripada tekanan di tangki 2. Oke lah, biar nggak bingung saya tulis saja lah ya. Tekanan hidrostatik ya. P sama dengan rho kali G kali H kan gitu kan. Jadi rho itu adalah massa jenis air, G ini percepatan gravitasi bumi lah ya. H ini adalah tinggi dari, kalau kita ukur tekanan di sini berarti H itu tinggi dari sini ke titik ini. Berarti kan P1 jelas lebih besar daripada P2 kan, karena H1 lebih besar dari H2. Nah, kalau Anda bisa membayangkan ya, listrik itu jika kita asumsikan listrik seperti air, ya kan? Jika kita asumsikan listrik seperti air ya, apa yang terjadi? Nah, Anda bisa pakai pengandaian seperti ini ya. Di listrik dan air ya gitu ya. Nah, listrik dan air. Tunggu ya, ini kita besarkan. Oh ya, ini listrik dan air ya. Oke lah ya. Nah, ini kita pertama apa? Kalau di listrik itu kita sebut sebagai muatan tadi kan. Nah, di listrik muatan maka kita bisa asumsikan di air itu sebagai volume. Satuannya liter kan. Misalnya liter bisa ya, liter bisa itu. Nah, gini ya. Kalau di muatan tadi apa satuan tadi dia? Kulom ya. Nah. Kita pindahkan lah ya. Oke. Kalau di listrik itu muatan tuh satunya kulom, kita bisa bayangkan di air tuh volume ya. Satunya liter. Kemudian di listrik yang tadi kuat arus ya. Kuat arus satuannya ampere. Kita nanti apa? Pasangannya nanti di air apa? Di air tuh kita bisa anggap sebagai debit ya. Dalam kurung liter per detik. Tahu debit kan? Kalau Anda ingat pelajaran fisika, kira ini dulu lah. Nah, kita anggap ini air ini kita bayangkan seperti listrik lah. Nah, berarti tadi ada
volume ya. Volume itu satuannya liter, itu di air. Di listrik anggap sebagai muatan. Terus kalau ini seperti ini, ketika ini keran kita buka, maka akan terjadi aliran kan? Akan ada air yang keluar. Demikian juga setiap tangki dong. Nanti timbul namanya debit kan? Debit di air tuh satuannya apa? Liter per detik. Contoh, misalnya debitnya 5 liter per detik, berarti setiap detik mengalir air sebanyak 5 liter gitu kan. Nah, kalau di listrik, debit itu kita bayangkan sebagai kuat arus. Satuannya ampere. Artinya berapa kulom per detik dia keluar. Kan tadi muatan kan kita anggap sebagai volume. Liter per detik. Ini kulom per detik. Ampere kan? Oh, enggak. 1 ampere kan 1 kulom per detik. Jadi kalau misalnya kita nyatakan pada kabel tembaga ini mengalir arus sebesar 1 ampere. Artinya apa? Berarti terjadi perpindahan muatan sebanyak 1 kulom setiap detik. Kalau kita bayangkan ke air tuh EC-nya, debitnya 1 liter per detik misalnya gitu. Bisa Anda bayangkan kan? Oke, nah kemudian kita tahu lagi di listrik namanya tegangan kan. Satuannya apa? Volt kan? Volt, oke ya. Nah, apa itu tegangan? Kira-kira di sini pasangannya apa ya? Di air apa kira-kira tegangan tuh? Bisa kita bayangkan sebagai apa? Iya, di air kita bayangkan sebagai tekanan. Misalnya satuannya bisa Pascal, bisa ya. Kita anggap sebagai tekanan. Tekanan di banyak satuannya ya, bisa Pascal, bisa bar, bisa PSI segala macam. Nah, jadi tegangan listrik itu bisa Anda bayangkan seperti tekanan air lah. Jadi sekarang kembali ke masalah air nih. Tangki 1, tangki 2. Muka air di tangki 1 lebih tinggi dari muka air di tangki 2. Anggaplah hambatan di sini sama ini. Kran. Kita anggap di sini jika ada kran, bukaan krannya sama. Katakanlah bukaan 1/5 misalnya. Artinya 1/5 terbuka 1/5 dia. Sama-sama 1/5. Logika Anda. Ketika airnya keluar, mana yang lebih deras nanti alirannya? Apakah tangki 1 apa tangki 2? Secara naluri, secara logik Anda akan mengatakan, oh jelas dong Pak, tangki 1 airnya akan mengalir lebih deras Pak dibanding tangki 2. Kenapa? Karena tekanan di sini kan lebih tinggi kan, karena airnya lebih tinggi kan tekanan lebih tinggi, akhirnya arusnya debitnya lebih besar, ya kan? Demikian juga nanti di listrik. Jika kita anggap ini voltasenya lebih tinggi nih. Ini baterai 1 nih. Ini baterai 2. Baterai 1 12 volt tegangannya. Baterai 2 1,5 volt tegangannya. Bukaan kerannya sama. Berarti hambatannya sama. Katakanlah hambatannya sama-sama 30 ohm. Berarti R1 30 ohm, R2 30 ohm. Berapa kuat arus yang mengalir? Nantinya akan kuat arus di baterai di sini akan lebih tinggi daripada kuat arus yang di sini. Kenapa? Karena tegangan baterai 1 lebih besar dari tegangan baterai 2. Oke ya. Ini hanya sekedar review ya.